Setelah itu kita akan menyikapin orang itu sesuai dengan kondisi dia. Memang dia seperti ini, antum jangan marah-marah sama dia. Kita bukan mengatakan wanita ada stresnya dikit. Enggak, perempuan ini indah jemaah. Sebaik-baiknya perhiasan dunia ini adalah wanita yang soleh. Tapi ada mungkin sikap dia yang memang kita harus bersabar menghadapinya. Kalau tadi dikatakan gimana Ustaz, ya dia ngambek Ustaz. Mungkin antum tidak pandai humor sama dia. Antum tidak pandai menggoda dia. Ada banyak cara sebenarnya jemaah menggoda. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Tatkala kita memandang wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka segala kesedihan, kegundahan, kegalauan itu akan hilang, akan menguap dan berganti suka dan kegembiraan yang begitu dalamnya. Dan subhanallah, Allah Jalla Jalaluh menjadikan seluruh nabinya itu good looking. Nggak ada nabi yang nggak good looking. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah menjadikan mereka orang-orang yang sempurna secara fisik mereka dan sempurna secara kejiwaan mereka. Kenapa? Karena keindahan, sesuatu yang enak dipandang, itu dicintai oleh manusia. Sehingga tanpa disuruh, antum nggak usah disuruh untuk mencintai sesuatu yang indah. Apakah perlu ada orang yang ngasih tahu antum harus cinta sama bunga mawar ini. Antum harus cinta sama ikan koi ini. Antum harus cinta sama ikan arwana ini. Antum harus cinta sama fulan. Maka antum akan menolak, enggak. Jangan engkau suruh aku cinta. Kenapa? Karena aku sudah jatuh cinta. Enggak perlu. Itu sesuatu yang natural. Yang tabii. Yang tidak suka dengan keindahan ini tidak waras. Yang tidak suka dengan good looking itu nggak waras. Makanya antum lihat orang gila itu nggak good looking. Dia nggak peduli sama rambutnya, dia nggak peduli sama wajahnya, dia tidak peduli sama sikapnya. Sama sikapnya nggak peduli. Antum lihat orang gila, kadangkala dia membuka pakaiannya, jalan telanjang, kemudian maaf dia buang kotoran semau dia. Kenapa dia kok nggak good looking? Kenapa dia kok nggak suka juga sama yang good looking orang gila? Karena memang dia gila. Jadi secara fitrah manusia, kita tuh suka sama yang indah-indah jemaah. Memang yang sedang viral itu ditakutkan dari yang good looking ini ada sesuatu. Namun kita perlu tahu, secara fitrah manusia itu cinta dengan yang indah-indah. Dan secara agama kita diperintahkan untuk cinta yang indah-indah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibr, mithqalu dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada seberat semut dari kesombongan. Lalu ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan.
Ada orang yang suka bajunya itu bagus. Dia suka pakai baju yang good looking. Dilihat enak, dipakai nyaman. Wa na'luhu hasana. Dia juga suka sandal dia tuh bagus. Makanya entum kalau ngelihat kenapa sandal itu iklannya ya bagus-bagus, warnanya ini. Ada orang yang suka memang. Boleh nggak? Apakah itu bukan sombong? Orang suka pakai baju bagus, sandal bagus. Lalu dikatakan oh sombong. Kata Nabi SAW, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allahu Akbar jamaah. Allah itu maha indah. Semua keindahan yang kita lihat itu berasal dari keindahan Allah Azza wa Jalla. Semua keindahan yang kita rasakan itu sumbernya dari keindahan Allah Jalla Jalla. Dan Allah itu cinta dengan keindahan. Allah cinta dengan yang indah-indah. Sedangkan sombong, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran. Ketika engkau menolak kebenaran karena engkau merasa lebih tampan, engkau merasa lebih kaya, engkau merasa lebih berkuasa, lalu engkau tolak kebenaran, atau karena engkau nggak suka sama fulan sehingga engkau menolak kebenaran, itu sombong, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Jadi good looking itu nggak apa-apa. Bahkan Allah cinta sama yang good looking ini, yang indah-indah nih. Kemudian tadi hadis Abdullah bin Mas'ud. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada Tirmidzi, Imam Ahmad. Kemudian di dalam kitab Sahihil Jami' As-Saghir. Kitab Al-Jami' As-Saghir ini karya Al-Imam As-Suyuti yang kemudian Syekh Albani menukilkan beberapa atau memilah antara yang sahih dengan yang dhaif. Di situ disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan cinta keindahan. Wa yuhibbu, dan Allah cinta, ayyara athara ni'matihi ala abdihi wa yubghidul bu'sa wat taba'us. Allah itu suka melihat bekas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Orang dikasih rizki, bajunya masa robek, gantilah bajumu. Allah tuh suka, engkau dikasih rizki. Engkau punya motor, nah motormu udah harus ganti, engkau punya rizki. Punya, kalau nggak punya ya mau gimana, memang nggak punya. Tapi punya, dikasih nikmat sama Allah, tunjukkan. Bukan kita hendak menunjukkan kepada umat manusia, tapi kita hendak menunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, engkau telah memberikan rizki kepadaku ya Allah. Ini buktinya. Allah tuh nggak suka dengan dia kemelaratan orang yang menunjukkan dia itu hidupnya susah. Padahal Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Karena Allah itu maha indah dan cinta dengan keindahan. Baik, dua hadis sudah. Yang satu dari Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Abu Sa'id Al-Khudri, yang ketiga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala yuhibbul jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan cinta dengan keindahan. Wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu safsafah. Allah itu mencintai akhlak-akhlak yang indah. Tidak hanya berbicara keindahan fisik, keindahan
penampilan. Tapi yang lebih dari itu, Allah cinta kepada akhlak-akhlak yang indah dan benci dengan akhlak-akhlak yang jelek, yang buruk. Allah nggak suka. Ini ada arahan bagaimana seorang muslim itu jangan hanya peduli sama keindahan fisikmu, tapi akhlakmu buruk. Memang kadang-kala kita ini tertipu, jemaah. Melihat orang, ya Allah, melihat penampilannya elegan, melihat penampilannya membuat hati ini membanggakan diri dia, ada harisma, tapi tatkala bicara, na'udzubillah, sampah ternyata orang ini. Ya. Dari mana tahu sampah? Mulut ini adalah corongnya hati. Maka antum kadang-kadang kalau melihat ada orang suka mencaci maki, suka membuli, ya, suka menghina, macam-macam pembicaraan dia. Dari situ kita tahu, oh ternyata isi hatinya ini, ya itu sampah tadi keluar dari mulutnya. Maka di sini dalam riwayat Jabir bin Abdullah, Allah maha indah, Allah mencintai keindahan dan mencintai akhlak-akhlak yang luhur. Bukan cuma penampilan lahir, tapi batinmu Allah benci dengan yang buruk-buruk. Kemudian ada riwayat Uqbah bin Amir. Nih sahabat yang keempat yang meriwayatkan hadis di dalam Musnad Imam Ahmad. Disebutkan ma min rajulin, bahwa Nabi SAW mengatakan ma min rajulin yamutu hina yamutu wa fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr tahillu lahul jannah ay yuriha rihaha wala yaraha. Diriwayatkan bahwasanya tidaklah seorang yang mati tapi dalam kondisi kematian dia, di hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan, kemudian dia masuk surga. Halal bagi dia, enggak. Dia enggak akan mencium bau surga, enggak akan melihatnya. Faqala rajulun min Quraisy. Lalu ada salah satu orang dari Quraisy yang namanya Abu Raihanah. Dia mengatakan, wallahi ya Rasulullah, inni la uhibbul jamal wa ashtahi. Wahai Rasulullah, aku ini benar-benar suka dengan keindahan. Bukan engkau aja yang suka sebenarnya. Orang tuh semua suka sama keindahan. Secara fitrah ya. Makanya kalau ada yang gak suka sama keindahan, ada masalah tuh di diri dia. Wa ashtahi, dan aku itu menyukainya. Ada nafsuku di sana dengan yang indah-indah ini. Hatta inni la uhibbu fi alaqati sawti. Aku tuh sampai ingin yang namanya pegangan pecutku itu bagus. Kalau sekarang ada pegangan kunci, dulu pegangan pecut. Aku ingin bagus. Wa fi syirakin ali, sampai tali sandalku aku ingin yang bagus gitu. Lalu Nabi SAW mengatakan laisa dzakal kibr, itu bukan kesombongan. Enggak, jangan salah faham. Innallaha azza wa jalla jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Walakinnal kibra man safahal haq wa ghamasan nas bi'ainai. Tapi yang namanya kesombongan itu adalah orang yang menolak kebenaran. Dibuduh-buduhkan kebenaran. Dan dia memandang orang dengan pandangan yang remeh. Ente siapa? Antum siapa? Belajar di mana? Ada manusia-manusia seperti ini. Jadi inti dari hadis-hadis yang tadi kita sampaikan, Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Ahibati fillah. Hadis ini mengandung dua pokok masalah yang besar. Yang pertama berkaitan dengan pengetahuan. Yang kedua berkaitan dengan sikap. Engkau harus tahu Allah itu maha indah. Engkau harus tahu. Yang kedua, engkau harus melakukan sikap yang indah-indah yang disukai sama Allah Azza wa Jalla.
Coba kita lihat kalau bicara keindahan Allah Subhanahu wa taala, coba. Keindahan Allah dalam ciptaannya. Keindahan Allah dalam sifat-sifatnya. Semua sifat Allah itu indah. Sampai dalam marah Allah Azza wa Jal ada keindahan. Sampai dalam perbuatan Allah yang mungkin kita melihat. COVID-19. Kita melihat ada petaka-petaka yang terjadi di muka bumi ini. Semuanya indah. Enggak usah buat anak susah, antum salah memandang. Allah itu maha indah. Dan dalam dirinya pun penuh dengan keindahan. Nama-namanya pun semuanya indah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ahibati fillah. Kita contohkan nih bagaimana Allah menciptakan hal-hal yang indah. Kita buka Quran. Surat An-Naml ayat 60. Surat An-Naml ayat 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Yang artinya, bukankah Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air dari langit untukmu, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Masya Allah. Jadi bahasa Arabnya good looking itu mungkin dhatu bahjah. Berpemandangan yang indah. Iya. Antum melihat tuh orang-orang. Orang-orang berangkat meninggalkan rumahnya. Naik ke gunung. Ke pantai. Sampai ke padang pasir. Ngapain mereka? Melihat good looking. Melihat ciptaan-ciptaan Allah yang indah. Kadang-kala Anda melihat ada lomba fotografer ya tentang alam nih yang indah-indah. Ya Allah, dhatu bahjah. Indah sekali. Ini baru ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat langit di malam hari, tatkala purnama pergi, tatkala awan pun tidak menghiasi, antum akan mendapati bintang-bintang yang menghiasi dan antum tidak akan dapat mengedipkan mata melihat dhatu bahjah. Sesuatu yang memang mengenakan untuk dipandang. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Hijr ayat 16. Nah, di surat Al-Hijr ayat 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya. Subhanallah. Tuh good looking lagi bicaranya. Enak dilihat, menyenangkan hati. Apakah salah? Enggak.
Bahkan di situ ada kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kita diperintahkan untuk melihat ciptaan Allah yang indah-indah ini agar engkau tambah beriman. Tatkala Allah memerintahkan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Lihat, apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Lihat tuh, gimana langit itu ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Kau lihat bagaimana gunung-gunung. Good looking. Enak dilihat. Enak dipandang. Bumi enak dilihat. Agar kau ingat bahwasanya Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Agar engkau tidak melakukan kesyirikan. Agar engkau tidak berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Mintalah kepada yang menciptakan segala hal ini. Ahibati fillah. Baik, itu kita bicara ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kita punya ilmu yang harus kita yakini bahwasanya Allah itu maha indah. Semuanya indah. Kalau bicara ciptaannya indah. Aturan Allah indah. Manusia buat aturan. Musyawarah. Lalu mereka menetapkan sebuah keputusan. Menjadi peraturan. Peraturan itu kadang-kala dirubah lagi. Kenapa tidak cocok dan tidak sesuai? Tidak good, nggak bagus. Baik, direvisi. Nah, nanti datang beberapa waktu lagi, kayaknya nggak good lagi nih. Sedangkan aturan Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat, dia tetap indah. Karena Allah sudah menyempurnakan, sempurna sudah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Kemanapun kau pergi, dimanapun kakimu berpijak, di bumi apa engkau tinggal, di planet apa engkau mungkin safar ke sana, ketahuilah bahwa Allah Maha Indah. Dalam ciptaannya begitu indahnya, dalam aturan dan ajarannya indah. Sampai Rasul SAW bicara keindahan ini. Beliau mengatakan, alaihi salatu wassalam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah telah menetapkan agar mengindahkan, memperbaiki segala sesuatu. Segala sesuatu harus indah. Harus baik. Ihsan. Itu sudah Allah tetapkan. Sampai dalam kondisi membunuh pun harus indah. Membunuh. Nah. Emangnya Islam memerintahkan untuk membunuh? Iya, ada yang harus dibunuh. Binatang-binatang yang berbahaya. Ular kita diperintahkan untuk membunuhnya. Tikus kita diperintahkan untuk membunuhnya. Kalajengking disuruh bunuh. Gimana cara membunuhnya? Yang indah membunuhnya. Gimana yang indah? Jangan menyiksa. Tujuannya adalah mematikan dia agar dia tidak mengganggu. Bukan menyiksa dia. Sampai seperti itu. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, ada yang dibunuh, ada yang disembelih. Disembelih biasanya untuk dikonsumsi. Gimana cara menyembelihnya? Yang indah menyembelihnya. Hendaklah pisau kalian, kata Nabi SAW, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Yang indah. Bikin itu binatang tidak merasakan sakit, cepat matinya. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai semua ajaran Islam itu indah. Kalau lihat ibadah. Ibadah seorang muslim. Lihatlah. Bagaimana seorang muslim beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Diperintahkan untuk berpakaian yang indah. Ke tempat yang indah. Disyariatkan banyak hal jamaah. Agar seorang muslim itu beribadah dalam kondisi
yang indah. Ahibati fillah. Nih, ada beberapa ayat dalam Al-Quran Karim yang syarat dengan perintah untuk berbuat yang indah dalam sikap kita, dalam kehidupan ini. Coba dibuka di surat Al-Muzammil. Baik. Ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Yang artinya, dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik ini bahasa Arabnya jamil. Jamil. Hajron jamila. Sampai dalam perpisahan kita meninggalkan orang-orang itu harus jamil. Harus baik, harus indah. Berpisah, iya. Tinggalkan mereka. Caranya yang baik. Yang indah. Kenapa? Karena Allah cinta dengan al-jamal. Cinta dengan keindahan. Baik, sabarnya pun. Coba di surat Al-Ma'arij. Ayat 5. Surat Al-Ma'arij ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasbir sabran jamila. Yang artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Allahu Akbar. Sabran jamila. Kesabaran yang indah itu kesabaran yang tidak dibalut dengan keluh kesah. Kesabaran yang tidak dibalut dengan mengungkit-ngungkit. Tanpa mengadu kepada manusia. Terus kepada siapa mengadu agar sabarnya jadi indah? Sama Allah Azza wa Jalla. Allah kan maha indah. Dan Allah memerintahkan engkau untuk bersabar dengan yang indah. Kemudian di surat Al-Hijr. Ayat 85. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. Yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran, dan sungguh Nah. Dan sungguh kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Naam jamaah rahmakumullah. Sabar yang baik. Meninggalkan mereka yang jamil. Memaafkan dengan cara yang jamil. Kita sekarang udah paham dari awal tadi. Bahasa Arabnya baik, indah, itu jamil. Makanya kalau ada perempuan cantik dikatakan jamila. Kalau laki-laki yang tampan dikatakan jamil. Semua perbuatan baik bisa dikatakan perbuatan jamil. Maka di sini dalam kondisi memaafkan orang yang menyakiti. Engkau disakiti. Engkau mau memaafkan dia. Tadi udah disuruh sabar, oke. Ninggalkan dia, oke. Maaf yang jamil. Fasfahis safhal jamil. Kenapa kita bicara ini? Tadi kita udah sampaikan bahwasanya hadis Nabi SAW yang mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Di sini kita harus tahu, semua yang indah dicintai Allah Azza wa Jalla. Engkau harus punya ilmu tentang itu. Engkau harus tahu Allah itu maha indah. Segala yang Allah perbuat, segala yang Allah ciptakan itu indah. Dan kita bagaimana bersikap, maka engkau cintain keindahan. Kenapa? Allah cinta dengan keindahan.
Bersikaplah yang indah, bukan hanya bicara penampilan. Tapi kita bicara tentang sikap seorang muslim harus indah. Terus jamaah berkaitan dengan sikap nih ya. Perceraian. Perceraian ini identik dengan KDRT. Perceraian ini identik dengan keributan, emosi, pertengkaran hebat. Perceraian itu identik dengan adanya permusuhan, kebencian yang membara. Ternyata Islam pun yang mensyariatkan perceraian, Islam mensyariatkan perceraian. Kita bangga kalau ada orang-orang yang mungkin mengatakan, oh di agama kami nggak ada perceraian. Ya, entah itu agama yang seperti apa. Tapi yang jelas agama yang benar itu mensyariatkan perceraian. Sebagaimana mensyariatkan pernikahan. Dan satu-satunya agama, satu-satunya ajaran yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla yang benar hanyalah Islam. Inna dina indallahi Islam. Dalam urusan perceraian, gimana caranya? Maka perceraian itu harus indah. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 49. Di surah Al-Ahzab ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun, berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Dengan cara yang sebaik-baiknya. Mau pisah, mau cerai, yang jamil. Ya kalau harus berpisah, mau gimana Ustaz? Udah gak ketemu ya. Jadi memang kayaknya jodohnya cuma sampai di sini. Terus ya pisah. Tapi dengan cara sarahan jamila. Dengan perpisahan yang sebaik-baik. Ahibati fillah. Untuk keindahan yang Allah cintai ini. Bicara good looking lagi ya. Kita mungkin lebih kepada yang penampilan. Karena yang ribut ini masalah penampilan. Tapi juga sikap sih. Orang yang hafid Al-Quranul Karim. Itu secara penampilan mungkin ada yang biasa-biasa aja. Memang dia nggak tampan ya. Tapi muslim itu selalu menjaga penampilan. Supaya dia tetap indah. Ditambah dengan keindahan dia. Dengan menghafal kitab Allah. Dia semakin indah. Untuk menjaga penampilannya. Penampilan yang zahir. Muslim. Islam mensyariatkan khisal fitr. Sikap-sikap yang masuk fitrah, kebersihan, kesucian. Di antaranya adalah sunat ya. Memotong bulu kemaluan, kemudian potong kuku, kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian mencukur kumis, kemudian membiarkan jenggot, ya. Mencuci jari-jari ini kita. Ada banyak hal-hal yang disyariatkan untuk menjaga keindahan. Jadi ketika seorang muslim itu nggak good looking,
kukunya panjang. Kemudian pakaiannya kotor. Lalu antara jari-jarinya itu juga, aduh, ada orang yang nggak peduli. Kumisnya, Masya Allah, menutup bibirnya. Gimana orang ini? Oh, ini tidak sesuai dengan fitrah. Tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa? Karena Islam itu memerintahkan agar orang berpenampilan indah. Di surat Al-Muddathir ayat 4. Di surat Al-Muddathir ayat 4. Bagaimana Allah memerintahkan Nabi-Nya SAW untuk bersih. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa thiyabaka fatahhir. Yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Sampai urusan pakaian disuruh bersih. Kenapa? Sucikan, bersihkan pakaianmu. Jadi harapan ana nih muslim, ini kita kajian bersama orang-orang yang beragama Islam. Kadangkala terus terang ada kawan-kawan kita itu yang gak suka sama sebagian orang yang udah belajar, yang udah ngaji, yang udah mulai hijrah karena penampilannya gak bagus. Pakaiannya compang-camping. Ya. Kadangkala biasanya kalau yang di ujung tangan itu, kalau bajunya putih, itu udah gak putih lagi. Udah warna coklat. Topi. Kadang-kala topinya karena topi haji warna putih ya. Kan bagus. Good looking nih. Iya, tapi kalau udah coklat dicuci. Nabi diperintahkan oleh Allah. Wa thiyabaka fatahhir. Bersihkan. Subhanallah. Jadi jangan akhirnya engkau berpikir zuhud. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna di akhirat. Itu zuhud. Segala keindahan yang diperintahkan tafadhol. Nggak harus bagus bajunya, artinya yang mahal, enggak. Tapi bersih. Bersih ini good looking jemaah. Orang itu enak dilihat, walaupun dia bukan orang kaya memang. Kalau dia orang kaya, banyak hartanya, ya paling enggak dia harus tahu diri lah. Pakai baju yang lebih mahal dikit. Enggak, Anda mau zuhud, enggak masalah. Engkau dikasih duit sama Allah. Mau diapain duitnya? Tunjukkan. Seperti hadis yang di awal kita baca. Allah itu suka melihat bekas nikmat itu ada pada diri hambanya. Baru dapat rezeki. Udah bajumu udah kusam, udah kusut. Ganti. Nggak anak mau yang model biasa. Yang bagus. Allah cinta dengan keindahan. Maka diperintahkan untuk bersih-bersih. Lalu di surat Al-A'raf ayat 31. Bagaimana ketika muslim itu beribadah. Kita ini kadangkala good looking kalau ada pertemuan. Oh, pakai baju yang bagus ya karena mau ketemu sama pejabat nih. Mau ketemu sama sohib, mau ketemu sama calon mertua. Subhanallah. Tiap hari 5 kali paling tidak kita berjumpa sama Allah Azza wa Jalla. Gimana seharusnya penampilan kita? Nah, silakan dibaca. Surat Al-A'raf 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Masya Allah. Boleh berarti setiap pakai baju yang mahal-mahal itu boleh-boleh aja. Yang penting jangan berlebih-lebihan. Jadi, kalau bicara masjid jemaah, yang masuk masjid ini seharusnya good looking. Allah yang perintahkan.
Jadi kemudian kalau ada orang good looking dicurigai di masjid, oh ini orang kok bagus pemandangannya. Ya memang muslim dia. Muslim. Itu sudah syariatnya. Kalau ada muslim yang gak enak dipandang masuk ke masjid, nah ini yang perlu dicurigain. Kenapa? Kayaknya butuh penyuluhan dia. Iya, butuh pengarahan. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu khudhu, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bawa tuh perhiasan-perhiasanmu yang bagus-bagus pakaiannya ketika sholat di masjid. Engkau harus nampak indah, menyenangkan. Muslim kayak gitu. Bukan hanya penampilan. Sikapnya juga menyenangkan. Kemudian kita lihat bagaimana disyariatkannya mandi pada setiap hari Jumat. Ya. Mandi berangkat ke masjid. Baik. Kalau kita melihat jemaah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau mengajarkan kepada umatnya untuk good looking. Dengan tadi yang kita bacakan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan memang secara psikologi, pemandangan yang indah itu memiliki dampak kepada orang lain. Orang jadi seneng, jadi kagum. Nah, terus tujuannya apa ketika orang kagum? Ya kan kita ingin menunjukkan Islam ini indah. Kalau ternyata orang ini good looking tapi pemikirannya nggak good, ya perlu diluruskan orang tersebut. Karena ada orang-orang yang good looking, pemandangan nyaman, na'udzubillah, ternyata pezina. Nggak seperti itu. Harus diluruskan. Jadi yang salah diluruskan. Yang baik dilestarikan. Muslim tuh kayak gitu. Kalau ada satu sikap yang salah dari saudaranya. Oke, apa yang salah? Oh yang salah nih pemikirannya yang salah. Oke, fadhol diperbaiki. Yang benar apa? Oh penampilannya bagus. Udah alhamdulillah dilestarikan. Tinggal bagaimana tadi kita udah bicarakan dari awal. Bahwasanya keindahan itu mengantarkan kita untuk bersikap indah. Allah tuh maha indah. Allah cinta dengan keindahan. Maka kita bagaimana beribadah kepada Allah SWT dengan meyakini Allah itu maha indah dan menjalankan hal-hal yang indah dalam kehidupan ini. Rasulullah SAW. Beliau kalau berangkat sholat Jumat, sholat Idul Fitri, beliau akan pakai baju yang paling bagus. Kemudian beliau akan pakai parfum yang paling indah. Bahkan Nabi SAW tuh punya pakaian yang good looking, jamila. Yang biasa beliau pakai pada momentum-momentum tersendiri. Sholat Jumat, ada tamu-tamu. Beliau meminyakin rambutnya, menyisir rambut dan jenggotnya. Sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas bin Malik? Radhiyallahu anhu. Anas ini selalu kumpul sama Nabi SAW. Mendampingi Nabi SAW dalam perjalanan di Medina. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Ma syamamtu ambaran qat wala miskan wala syai'an atyab min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mencium aroma ambar, parfum yang dari muntahnya ikan paus. Wala miskan, parfum yang dari bisulnya kijang. Kata Anas, aku tidak pernah mencium parfum yang lebih wangi daripada aromanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya good looking, good smelling. Jadi baunya Muslim itu juga enak. Tadi kita disebutkan pakaian Nabi SAW, ya, bagaimana beliau mandi, beliau sisir rambutnya, diminyakin, ya, kemudian beliau berangkat ke masjid dengan aroma yang indah. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu indah, cinta dengan keindahan. La yufariquhu siwak.
Beliau tidak pernah meninggalkan siwak. Jadi muslim, pakaiannya bagus, penampilannya menyenangkan, aromanya wangi, giginya bersih, dan beliau paling gak suka sama aroma yang buruk. Diriwayatkan ada seorang yang masuk ke masjid ya, dengan penampilan yang kurang menyenangkan. Tha'irar ras. Rambutnya gak beraturan, jenggotnya gak beraturan. Maka Nabi SAW memerintahkan agar orang ini diperbaiki dulu. Maka kemudian orang ini diajarin sama para sahabat, dimandikan, disisir rambutnya, jenggotnya disisir. Subhanallah. Apa kata Nabi SAW? Alaysa hadha khairan min ayyati ahadukum tha'irar ra'si ka'annahu syaitan. Bukankah ini lebih baik daripada seorang datang dalam kondisi rambutnya gak serabutan seperti syaitan. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, innahu la yu'jibuni asyab an-nasik. Sesungguhnya benar-benar mengagumkanku seorang pemuda yang ahli ibadah, nadhifus thawb, pakaiannya bersih, aromanya indah, good looking. Umar tuh takjub. Jadi ini seharusnya sikap yang benar buat seorang muslim. Tatkala melihat pemuda, kalau orang tua ahli ibadah wajar udah bau kuburan. Wajar. Makanya yang mengagumkan itu pemuda. Remaja-remaja nih. Yang pemuda ahli ibadah, hafal Quran, bacaannya bagus, pakaiannya bagus, aromanya indah, Masya Allah. Ini benar-benar menakjubkan. Subhanallah jamaah. Maka bagaimana kita menyikapi orang-orang yang good looking ini sebenarnya? Kita seharusnya takjub dengan mereka. Kenapa? Karena Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Baik, baca Quran. Gimana? Kalau orang yang bacaannya baik dan bagus, dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Bukan dicurigain. Dicintai. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari? Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari golongan kami orang yang tidak memerdukan suaranya dengan Al-Quranul Karim. Bukan. Kemudian dalam hadis riwayat Ibn Abi Shaybah, Rasul SAW mengatakan, zayyinu aswatakum bil Quran. Atau zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasin Al-Quran dengan suara kalian. Atau hiasin suara kalian dengan Al-Quranul Karim. Hiasi. Kalau baca tuh yang indah. Maka ada orang-orang yang kasih bacaan yang bagus. Hendaklah kita ya cinta dengan keindahan suaranya. Haibati fillah. Terus kenapa ada yang tidak suka dengan orang yang good looking? Apa penyebabnya? Mungkin dia punya pengalaman buruk. Pengalaman buruk dengan seorang oknum yang seharusnya tidak menjadikan dia menghukumi semuanya. Tatkala ada seorang polisi yang mau disogok. Seorang polisi, good looking dia pakai baju polisi, dia seragamnya seragam polisi, topinya topi polisi, Masya Allah orangnya tampan. Apakah kemudian anak akan berburuk sangka mencurigai semua polisi? Pokoknya kalau ada seragam pakai seragam kayak gitu, indah orangnya, pemuda hati-hati. Apakah kita akan melakukan seperti itu? Tidak. Itu oknum. Dan seharusnya seorang muslim memang, ini dalam semua hal jamaah ya, kita menyikapi saudara kita itu harus fair.
tetangga kita, pedagang kita, apakah antum akan menyikapi, oh pasar udah pedagangnya nggak benar semua? Iya ada pedagang yang nggak benar, tapi nggak semuanya. Jadi termasuk sikap yang kurang bijak. Makanya kalau kita lihat urusan good looking ini sempat ramai sekali. Tapi alhamdulillah mungkin sudah ada pelurusan dari pihak-pihak terkait ya. Bagaimana dari MUI sendiri ya, dari DPR sendiri yang mempermasalahkan masalah ini. Karena memang tadi jangan sampai oknum dari pihak kepolisian yang terima sogok, yang melakukan kezaliman, lalu kita mengatakan hati-hati dengan yang berseragam seperti ini. Tidak. Itu hanya oknum. Karena sejatinya Muslim itu secara umum, semuanya kalau bisa itu good looking. Berdasarkan tadi yang udah kita bahas. Haibati fillah. Kalau ada orang yang tidak suka dengan orang yang lain yang lebih baik penampilannya dari dia, yang lebih pandai bacaan Qur'annya dari dia, ada apa dengan orang ini? Ya mungkin ada penyakit kalau nggak suka dengan orang yang baik. Nggak suka dengan orang yang tampan. Dengan orang yang indah. Apa penyakitnya? Penyakit inilah yang membuatkan iblis diusir dari langit. Penyakit inilah yang menyebabkan dosa pertama di muka bumi ini. Iblis itu diusir karena hasad. Karena iri sama Adam alaihissalam. Lalu dia berpendapat, aku lebih baik dari dia. Engkau lebih baik, iya. Aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Allah murka sama iblis karena hasad dan kesombongan dia. Dan dosa yang pertama dilakukan di bumi adalah dibunuhnya Habil oleh Qabil. Kenapa? Karena iri. Karena dengki. Jadi ini jamaah sebagai penutup nih ya. Memang ketika kita melihat orang lain yang dikasih keindahan sama Allah ya. Kadang-kadang kita iri, kita kepingin kayak dia. Kalau itu perempuan sama perempuan biasanya, dia kok cantik banget gitu ya. Laki sama laki, dia kok tampan banget. Gagah. Atau kok bicara mobilnya bagus banget, bajunya bagus banget. Ini memang menimbulkan hasad. Karena semua orang yang dapat nikmat itu ada aja yang gak suka. Maka tugas seorang muslim tatkala engkau melihat orang lain lebih baik dari dirimu, lebih indah dari dirimu, maka doakan orang tersebut. Doakan orang tersebut. Engkau kepingin dengan keindahan yang Allah berikan kepada dia. Minta sama Allah Azza wa Jal. Dan bicara keindahan, ingat ada keindahan yang dapat dilihat oleh kasat mata. Ada keindahan yang dapat dilihat dengan mata hati. Dan dua-duanya adalah keindahan yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Jangan hanya penampilan yang engkau pedulikan, tapi lupa dengan hati yang seharusnya lebih indah daripada penampilanmu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhal Ustaz Luqman. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai toko dan merekrut dua orang karyawan. Masing-masing sudah saya janji untuk akan kerja pada bulan depan dan dua-duanya juga saya terima. Tapi karyawan yang pertama dia suka ngikutin Ana dan Ana adalah seorang perempuan. Kadang-kadang dia ngelihat depan rumah atau terkadang dia singgah ke toko padahal tokonya kita sudah beritahu bahwa akan buka pada bulan depannya. Nah, setelah berjalannya waktu, dapat orang yang lebih good looking atau lebih soleh, lebih berpenampilan sunnah, dan lebih membutuhkan dan lebih layak untuk dibantu dalam hal kerja. Bagaimana pandangan syariat jika saya mengganti calon karyawan tersebut dengan orang yang lebih soleh atau lebih good looking? Bagaimana menurut syariat Islam? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya jamaah, kalau kita lihat ya, bicara good looking ini, ternyata dijual juga good looking ini. Buat jualan baju, ya, buat jualan mobil, buat jualan tas. Itu rata-rata yang dipilih memang good looking. Tapi subhanallah. Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, kami benar-benar menciptakan manusia dalam wujud yang paling indah.
Indah manusia ini, yang paling baik. Baik, kalau bicara tadi, kita kepingin toko kita yang jaga good looking. Jadi orang lewat itu langsung beli. Kalau bisa beli nggak nawar gitu, karena lihat orangnya Allah. Maka hati-hati, di sini ada perintah untuk menundukkan pandangan, ya. Perempuan diperintahkan menundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan dikatakan kepada yang laki-laki, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Baik, kalau sekarang anti tadi sudah menerima dia, akadnya seperti apa? Ada syarat-syarat. Karena memang biasanya orang pertama kerja itu diterima percobaan. Bisa jadi 3 bulan itu percobaan. Bisa jadi 1 bulan dia udah dipecat. Bisa jadi dalam masa percobaan dia udah nggak bener nih. Kayak tadi kelihatan mamanya ini udah suka ke rumah, udah nggak bener nih orang ini. Tinggal bagaimana membatalkan perjanjian tersebut. Karena memang belum, kemudian dilihat ada sikap-sikap yang memang tidak baik dari dia. Maka tinggal bagaimana duduk bersama dia, menyampaikan alasannya, kemudian menggantikan dia. Ini insya Allah nggak ada masalah tatkala memang tidak menyelisihin perjanjian yang telah dibuat. Al-mu'minun ala syurutihim. Orang-orang beriman itu harus mengikuti persyaratan yang sudah dibuat di antara mereka. Jadi kalau memang ada orang-orang yang menyelisihin persyaratan, atau tadi udah nggak baik sikapnya, sedangkan kita syaratkan dalam karyawan itu harus seperti ini, seperti itu, maka nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, ini ada curhatan seorang suami, kayaknya dalam nih Ustaz curhatnya. Ustaz, Anda mau bertanya, bagaimana cara yang indah untuk menghadapi istri yang sedang ngambek kepada kita sebagai suami? Jujur saja, Ana susah sekali membuat istri tersenyum saat sedang ngambek dengan Ana. Iya, kenapa ngambeknya gitu? Ngambeknya itu kenapa gitu jemaah? Iya jemaah, jadi memang kita nih ngadepin perempuan susah mudah. Kenapa? Karena perempuan ini memang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Udah tahu kita nih. Ini bahannya nih nggak mudah untuk kalau bahannya elastis ya kita bisa putar-putar. Tapi ini kita mau putar dikit patah dia. Mau tekuk dikit patah. Terus gimana? Maka Nabi SAW mengatakan fastamti wa fihinnal iwaj. Hendaklah engkau sabar menghadapi istrimu, bersenang-senang dengan istrimu dalam kondisi engkau mengetahui ada kebengkokan di diri dia. Jadi memang jemaah subhanallah ya. Kita ini kadang-kala lagi bergaul, punya kawan, ada salah satu orang yang kita nggak kenal. Ternyata orang ini agak stres. Umpamanya, ketika dia datang ke majelis kita ya, kemudian dia ngomongnya ngawur gini gitu, kadang-kala ada yang nyolek kita, Ustaz, agak nggak waras sedikit. Oh ya, setelah itu kita akan menyikapin orang itu sesuai dengan kondisi dia. Memang dia seperti ini, antum jangan marah-marah sama dia. Kita bukan mengatakan wanita ada stresnya dikit, enggak, perempuan ini indah jemaah. Sebaik-baiknya perhiasan dunia ini adalah wanita yang soleh. Tapi ada mungkin sikap dia yang memang kita harus bersabar menghadapinya. Kalau tadi dikatakan gimana Ustaz, ya dia ngambek Ustaz. Mungkin antum tidak pandai humor sama dia. Antum tidak pandai menggoda dia. Ada banyak cara sebenarnya jemaah menggoda perempuan itu. Cuma ana takut kalau ana sampaikan di sini. Nanti ada yang belum nikah pada kepikiran gitu ya. Nanti sama ana aja ngobrolnya nanti. Barakallahu fikum. Nah. Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bismillah Ustadz, Ana mau tanya, Ana IRT yang mempunyai orang yang bantu-bantu di rumah. Orang ini sering sekali berbohong Ustadz. Semua orang di sekitar sini tahu sifatnya. Kadang suka kepo tentang RT Ana. Kadang kalau hati Ana lagi tenang, Ana selalu memaklumi dan mencoba mengerti dan memaafkan. Tapi kalau Ana lagi lemah hati, Ana suka kesal dan timbul seuzon serta kesal Ustaz. Bagaimana Ustaz menjaga hati agar selalu indah dalam menghadapi orang seperti ini? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau kita ngelihat ya, Allah Azza wa Jalla menjadikan kehidupan ini ujian buat kita. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun.
Kami jadikan sebagian kalian itu fitnah buat yang lainnya untuk menguji engkau sabar enggak. Jadi kadangkala kita diuji sama orang tua kita. Ada orang tua yang diuji sama anaknya. Ada suami yang diuji sama istrinya. Ada istri sama suaminya. Ada yang sama tetangganya. Banyak lah. Ujian ini banyak. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama dan yang paling utama adalah berdoa. Antum baca nggak doa yang diajarkan Nabi SAW yang diriwayatkan dari Nabi Daud juga alaihissalam. Beliau tuh berlindung dari 5. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min jari su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Ada orang yang hidup bersama kita, berdampingan sama kita. Yang kedua, wa a'udzubika min zaujin tusyayyibuni qabla al-masyib. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari pasangan hidup yang membuatku beruban sebelum waktunya. Istri atau suami itu. Yang ketiga, wa min malin yakunu alayya adaban. Aku berlindung dari harta yang jadi adab buat aku. Yang keempat, wa a'udzubika min waladin yakunu alayya rabban. Aku berlindung dari anak yang jadi penguasa atas diriku. Yang kelima, aku berlindung min khalilin makirin. Dari kawan akrab yang pandai bermakar. Yang matanya selalu ngeliatin aku. Kalau ngeliat kebaikan, dia tutupin. Kalau lihat keburukan, dia ceritakan sama orang lain. Begitulah kita seharusnya menyikapin orang-orang yang berada di sekitar kita. Tetangga kita, asisten rumah tangga, pembantu, atau ya yang semua yang berdampingan dengan kita. Berdoa minta sama Allah SWT. Yang kedua, kalau bicara sabar, iya, kita sabar menghadapi mereka. Cuma tadi kan disebutkan, kalau lagi hati nggak enak, nggak bisa sabar. Seorang muslim itu bersabar dan memperbaiki. Bersabar dan memperbaiki. Memaafkan dan memperbaiki. Bagaimana Allah mengatakan faman afa wa aslaha, barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki. Jadi orang tadi itu bagaimana kita memperbaikinya supaya dia tidak menyakitin orang lain ya. Tidak melakukan sikap-sikap yang gak nyaman. Kesian, kita kesian sama dia gitu. Mungkin kalau buat kita Anda bisa bersabar, tapi kalau orang lain nantinya akan jadi masalah buat dia. Kemudian Allah mengatakan khudil afwa. Jadikan maaf itu sebagai modal hidupmu. Khudil afwa. Wa'mur bil urfi. Perintahkan kepada kebaikan. Di sini lagi. Kita sambil sabar kita perbaiki. Dipanggil. Diajak ngomong ya. Kita nggak perlu, oh yang kau lakukan salah. Kita tumbuhkan keimanan dia. Kita ajarin dia yang baik-baik. Dengan harapan akan merubah sikap dia nantinya. Tapi ada jenis manusia ketiga, wa'arid anil jahilin, orang-orang bodoh. Orang bodoh ini kalau dikasih tahu kadang-kala tambah jadi. Dinasehatin tambah ngelawan. Diapain Ustaz? Ditinggalin. Wa'arid anil jahilin. Udah nggak usah diurusin lah. Makanya kita kalau menghadapi orang bodoh itu diem. Kalau engkau jawab, berantem sama dia ntar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz, ada teman Ana yang bagus penampilannya dan rapi. Dia suka memakai pakaian yang bagus, sepatu yang bagus, jam tangan, parfum, dan lain-lain. Dia suka mengoleksi sepatu, bahkan hingga lebih dari 20 pasang. Bagaimana pandangan syariat dalam hal tersebut? Ya jemaah, barakallahu fikum. Ya kalau bicara bagaimana Islam menyikapi kemewahan. Allah Azza wa Jal mengatakan, wala tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihan. Allah nggak suka sama orang yang berlebih-lebihan. Apa yang disebut berlebih-lebihan? Berlebih-lebihan itu sebenarnya relatif. Kalau orang kaya nggak ketulungan kekayaannya, dia punya jam harganya 5 miliar. Berlebih-lebihan nggak jemaah?
Iya, Ustaz. 5M. Yang enggak juga lah. Dia tuh penghasilannya sebulan 100M. 100M. Kalau beli jam 5M itu cuma 5%. Nggak berpengaruh dengan kekayaan dia. Makanya kalau dikatakan orang ini berlebih-lebihan, dia punya mobil Ustaz, harganya Masya Allah Ustaz, 40M Ustaz mobilnya Ustaz. Berlebih-lebihan nih orang katanya. Penghasilannya berapa? Oh dia kekayaannya 4 triliun Ustaz. Oh 4 triliun, ya nggak seberapa lah. Jadi berlebih-lebihan itu tergantung buat orang. Kalau orang itu pas-pasan, maka Syekh Utsaimin rahimahullah membagi-bagi tentang berlebih-lebihan ini. Kalau orang itu memang kayanya nggak ketulungan dan dia mengeluarkan uang segitu itu sedikit buat dia sebenarnya. Maka itu bukan berlebih-lebihan buat dia. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja. Maka jadi berlebih-lebihan buat dia. Ada orang yang miskin. Sampai utang sana, utang sini. Ini bukan berlebih-lebihan. Apa namanya? Kebodohan. Jadi dia mau lebih apa? Memang gak punya fulus. Gimana mau berlebih-lebihan dia? Sampai utang-utang seperti itu. Maka wallahu a'lam bishawab ya. Ketika seorang memang cinta keindahan. Dikatakan dia sebenarnya sepatu dia itu bukan koleksi. Tapi memang dia pakai. Ada orang-orang yang mengkoleksi yang tidak dia pakai. Engkau akan ditanya pada hari kiamat. Tentang hartamu. Buat apa? Kalau engkau sodakohkan, itu akan lebih indah. Daripada engkau taruh. Tapi enggak anak pakai Ustaz. Jadi memang anak kalau pakai baju warna hitam, anak sukanya sepatunya hitam. Anak kalau pakai baju warna hijau, anak sukanya sepatunya hijau, ya kaos kakinya hijau, topinya hijau, sampai kayak lumut kadang kalau jamaah. Ada yang seperti itu. Jadi memang orang kesukaan dia, ya fadol gitu loh. Memang kesukaannya kita nggak bisa halangin. Tapi jangan berlebih-lebihan. Intinya seperti itu. Terus jamaah, jangan sampai yang kita lakukan ternyata bentuk kecintaan kita kepada dunia. Buktinya apa? Antum subhanallah. Antum sodakoh enggak? Antum berbagi sama fakir miskin enggak? Makanya tadi kita katakan kalau antum membeli sesuatu yang mahal, antum beli jam 5M, ya sodakohnya paling enggak 10M lah. Kau beli jam 5M, punya mobil harga 7M, sodakoh 100.000. Oh Masya Allah Ustaz, Alhamdulillah Anda bisa sodakoh 100.000. Antum punya mobil berapa? 7M, ya Allah. Yang antum mau bawa mati itu, yang 7M apa yang 100.000? Yang 100.000. Makanya seharusnya orang itu jangan sampai dia awalnya cinta sama keindahan, tapi ternyata berlebih-lebihan jatuhnya. Dan sebagai bentuk kecintaan kepada dunia, karena semua yang dia kerjakan untuk urusan dunia, dia mau mengeluarkan uang. Tapi kalau untuk urusan akhirat, kadangkala dia bakhil nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Sekarang saatnya bagi ikhwan yang ingin bertanya secara langsung, tafadhol. Oke, kepada Abu Dastan, silahkan untuk bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik Ustaz. Antum kok penampilannya kayak teroris gitu? Kan lagi good looking. Lagi good looking gitu. Tafadhol, tafadhol. Nah. Ya Ustaz, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan Ustaz dan melindungi Ustaz ya. Ustaz, terkait hutang piutang ini Ustaz. Oh, bukan masalah good looking ini jamaah, bukan. Tafadhol Badastan, silakan. Nah. Ya. Bagaimana sikap yang terbaik ketika ada orang yang meminjam kepada kita? Akad di awalnya beliau itu berjanji untuk melunasi pada saat gajian lah Ustaz. Tapi setelah gajian beliau itu ingkar begitu. Ada uzur barangkali atau bagaimana. Dan sudah diingatkan sampai akhirnya masih tetap mengingkari utangnya itu. Dan pada akhirnya sampai ya sudahlah diikhlaskan saja, dianggap lunas lah gitu. Karena melihat kondisinya juga seperti yang kurang mampu untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya gitu Ustaz. Nah, tapi kita ini selalu berinteraksi setiap hari dan kadang suka muncul di perasaan gitu ya, di hati itu
Dulu dipinjemin tapi nggak bayar-bayar, kok kapan sih janjinya gimana gitu Ustaz. Kadang suka muncul perasaan seperti itu Ustaz. Padahal udah diikhlaskan. Iya, padahal udah diikhlaskan, tapi kadang suka Kayaknya belum muncul perasaan ikhlas seperti itu ini. kayaknya. Belum ikhlas dia. Bagaimana setiap Siap. bertemu itu suka kepikiran seperti itu Ustaz. Ada doa-doa khusus atau kiat-kiat Masya khusus Allah. barangkali Ustaz? Terus orang itu Iya, good looking nggak? Orang itu ya kalau dari penampilan nggak jauh beda lah Ustaz. Semuanya good Barangkali looking saja. muslim ini. Barakallahu Iya. fiik. Ya jemaah. Masya Allah ya. Ana masih ingat ya. Ketika Ana ngisi ceramah ya. Bicara Ana tadi ngomong sama Abu Dastan ya. Kayak teroris ya. Karena memang kan digambarkan teroris itu jenggotan ya apa. Sampai Ana pernah isi kajian di kampung ini jemaah. Nah, itu kawannya Abah orang kampung. Ana habis kajian khutbah nikah. Masa Ana pulang. Abana dapat cerita, Syafiq waktu Syafiq datang ke sana, orang-orang pada ngomong, "Lu kok ngundang teroris?" Ini kata dia. Jadi sampai seperti itu. Karena image-nya sudah, nih orang kalau sudah pakai jenggot ya, pakai gamis sudah, ya Allah ya, sabarlah kita menghadapi. Tapi kepada pertanyaan Abu Dastan tadi berkaitan dengan utang piutang ya. Memang ingat ya, Rasul SAW mengatakan ahsanukum qadaan. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kalau bayar utang. Di sini, kalau kita bicara baik dalam penampilan, seharusnya engkau baik dalam sikap. Tatkala kita menghadapi kawan-kawan kita yang berbuat baik kepada kita, dengan dia menghutangi kita, meminjamkan uangnya kepada kita, maka balaslah dengan kebaikan. Sikap kita gimana dengan orang yang nggak mau bayar utang? Orang nggak mau bayar utang ini bisa jadi karena kondisi, bisa jadi karena nggak ingin bayar. Maka antum kalau memang mau mengikhlaskan nggak apa-apa. Tapi tolong sampaikan kepada dia dan juga kasih nasihat sama dia. Karena biasanya orang itu bukan hanya berhutang sama antum. Mungkin dia juga punya utang sama orang lain. Sedangkan kalau antum mengikhlaskan, dia juga harus tahu mungkin orang lain tidak mengikhlaskan. Sampaikan kepada dia tentang dahsyatnya berhutang. Kalau kemudian antum mengatakan antum sudah memaafkan dia, bagaimana jaga hati ini? Supaya kita tidak akhirnya ya kehilangan pahala gara-gara kita punya perasaan yang enggak sama dia. Padahal kita udah maafkan, ya udah. Mungkin nasihat ana buat antum nasihatin dia. Supaya hati antum plong. Setelah antum memberikan nasihat kepada dia, serahkan urusan dia sama Allah SWT dan antum minta pahala sama Allah. Kalau antum minta balasan dari dia, karena kadang-kadang sikap kita, nih orang udah diikhlasin tapi nggak tahu diri, ini itu, hilang pahala antum nanti. Ingat ketika Nabi SAW menceritakan seorang yang mengikhlaskan utangnya orang lain ya. Orang ini memang kerjanya kayaknya minjemkan uang atau jual barang kredit. Lalu orang ini berpesan kepada pegawainya, "Idza laqita mu'siran fatajawaz anhu." Kalau engkau berjumpa dengan orang yang kesulitan untuk membayar utang, kesulitan memang dia, maafkan dia. Bukan nggak mau bayar utang ya, kesulitan. Maafkan dia. La'allallah ayyatajawaza anna, dengan harapan Allah memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Maka ini yang harus antum tumbuhkan di hati antum, bahwa antum memaafkan dia bukan ingin balas budi dari dia. Uangnya nggak seberapa, ucapan terima kasih dia, ucapan jazakumullah khair, syukron dari dia, nggak akan berpengaruh sama antum. Kalau antum tidak ikhlas, yang antum perlukan adalah pahala dari Allah SWT. Makanya penghuni surga itu mereka mengatakan, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita nggak perlu balas budi kalian. Kita nggak perlu terima kasih kalian. Maka itu tumbuhkan. Sehingga antum kalau ketemu orang itu nggak ada pikiran, ini yang punya utang nggak bayar. Udah nggak. Yang ada dalam benak antum, ya Allah mudah-mudahan orang ini jadi pahala buat anak. Barakallahu fikum. Baik. Ada yang langsung mau bertanya? Silakan raise hand terlebih dahulu. Baik. Jika tidak, kita akan membacakan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, izin ajukan pertanyaan. Bagaimana kita
harus menyikapi ibu yang kurang mendukung dengan hijrah ana. Jadi tatkala sedang ada dalam perdebatan, di situ dia suka menyinggung agama dan penampilan saya yang mencoba untuk syar'i. Jadi ketika ada tindakan atau perkataan saya yang tidak berkenan, dia masukkan celah yang menyakitkan di situ. Padahal saya sendiri masih belajar dan saya suka mengalah dan coba ikhlas, namun tetap ada rasa turunnya tekad saya untuk berhijrah. Tolong minta nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Iya. Tatkala seorang ingin berubah untuk menjadi lebih baik, maka dia harus siapkan hati yang luas, tekad yang kuat. Karena jalan menuju kepada kebaikan itu penuh dengan onak dan duri. Kita bisa melihat perjalanan orang-orang yang mau berubah. Perjalanan Abu Bakar As-Siddiq, perjalanan Talha bin Ubaidillah, Uthman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi, Ammar bin Yasir, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berusaha untuk memperbaiki, yang beliau dapatkan adalah celaan, cacian, makian, dimusuhin orang. Bahkan yang paling menyakitkan, tatkala yang menyakiti kita itu orang dekat kita. Jadi tatkala yang menyakitin kita itu keluarga kita sendiri. Yusuf, اجلس وانت ها بعد شوية تلعب مع بعض. Tatkala yang menyakitkan gitu keluarga kita sendiri, maka rasanya itu beda. Kalau orang jauh kita jarang ketemu sama dia, tapi ini orang rumah sendiri Ustaz. Nabi alaihissalatu wasallam disakiti oleh siapa? Disakiti oleh pamannya sendiri. Nabi Nuh alaihissalam disakiti oleh siapa? Disakiti oleh istrinya sendiri. Nabi Lut alaihissalam disakiti oleh siapa? Oleh istrinya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam disakiti oleh siapa? Oleh bapaknya sendiri. Maka tugas seorang muslim tatkala dia berubah untuk jadi lebih baik dan ingin memperbaiki, sabar. Antum lihat kesabaran nelayan. Dia tinggalkan rumahnya. Dia berangkat ke lautan. Nyawanya siap dia korbankan. Bagaimana dia melihat angin yang bertiup kencang. Ombak yang begitu besarnya, dia sabar karena aku mencari ikan. Ada yang menunggu aku di rumahku sana. Al-Qura Jabir. Khud al-Qura Jabir. Khud al-Qura ya Habib. Isbir ala akhi. Nah, jemaah kita ini sama di studio ini ada satu yang suka datang, yang harus orang studio ini sabar menghadapinya. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Allahumma amin. Jadi intinya memang harus sabar. Ketika itu orang tua, pilihlah kata-kata yang indah. Ketika engkau dicaci, engkau dimaki, maka engkau berdoa, ya Allah ampuni orang tua aku. Ya Allah ampuni ibuku ya Allah. Bukakan pintu hati dia. Dan mungkin engkau yang salah. Engkau yang mungkin kurang indah bersikap. Karena biasanya anak muda ini jemaah. Waduh, anak pernah muda. Anak pernah bagaimana pulang dari pesantren. Ribut sama keluarga, sama ibu, sama ayah. Ya, tatkala kita berusaha. Memang kita anak muda itu sok. Melihat orang tua. Aduh kesian nih ibu nih kayaknya. Masuk neraka. Astaghfirullahaladzim. Antum bisa jadi ibu antum masuk surga dulu daripada antum. Doakan, sabar dia yang melahirkan antum. Kalau antum cuma disakitin, antum pernah menyakiti dia secara fisik. 9 bulan antum berada di perut dia. Keluar dari perutnya nyakitin dia secara fisik. Ketika antum lahir, antum nyakitin dia fisik, semuanya disakitin. Ibu itu mau tidur, ya dengar tangisan antum, mau masak, dengar tangisan antum. Artinya antum telah merepotkan orang tua
Jadi tatkala ada perkara-perkara dari orang tua yang menyakitin antum, itu hanya butiran mutiara sebenarnya untuk mengangkat derajat antum bersabar menghadapi orang tua. Maka ucapkan Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, masih bisa bertanya, Ustaz? tafadhal, ada 10 menit lagi antum. Oh ya, siap. Oh, bukannya sampai setengah 12, Ustaz ya? Oh, Masya Allah. Baik, Ustaz. Izin bertanya, tadi ada istri ngambek, ini nanya tentang suami. Bagaimana caranya mengatasi sikap suami yang sangat cuek terhadap istrinya? Misalnya istri pergi kerja, suami tidak pernah tanya, apakah sudah sampai atau belum? Nah, karena suaminya nggak ingin anti kerja mungkin. Jadi yang cuek nih suaminya. Nah. Iya, yang cuek ini suaminya. Nah. Baik jemaah. Yang pertama, ana umumkan kepada seluruh wanita yang ada di muka bumi ini. Bahwasanya laki-laki itu memang nggak kayak perempuan. Perempuan itu suka tanya, suka ngomong, ini itu. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat perempuan tuh jam 7 ya. Anak-anak yang berangkat kerja. Jam berangkat sekolah ya, jam 8 lah anggap. Dia ngobrol sama tetangganya sampai duhur itu nggak habis bahannya. Anak ngomong, ya Allah, itu banyak banget bahannya. Itu memang perempuan seperti itu. Dia memiliki kamus kata-kata yang lebih banyak dari laki-laki. Maka para suami harus tahu perempuan itu seperti itu. Dan subhanallah, itulah keindahan wanita. Makanya kadang-kala kita ngeliat tuh anak, kalau ibunya cerewet, cepat ngomong biasanya anaknya. Jadi kalau ibunya suka ngomong sambil gantiin baju, aduh anakku yang ayu ngomong ini itu nanti kalau gede jadi ini, anaknya nggak paham. Anaknya nggak paham apa-apa, tapi ibunya ngomong terus. Iya, itu manfaat buat sang anak. Jadi Allah menciptakan wanita ini memang berbeda dengan laki-laki secara karakter, sifatnya ya. Dan perempuan itu suka dipuji, suka dipuji. Suka ditanya, laki-laki harus tahu sikapnya perempuan tuh kayak gini gitu loh. Nah, sedangkan perempuan harus tahu sikapnya laki-laki. Laki-laki itu memang kalau ngobrol tuh nggak terlalu panjang-panjang sama. Jadi kalau umpamanya suami itu WA sama istrinya ya, istrinya mau pesan, bang, aku pesan umpamanya sosis, beliin sosis siang ini. Lalu suami menjawab, siap. Lalu istri kadang-kala lihat, ya Allah masa cuma siap, nggak ngomong ini itu macam-macam, Masya Allah. Kalau suami ngomong siap, berarti suamimu itu laki-laki. Nggak banyak ngomong, siap. Dia ngerjain. Kalau siap nggak beliin, itu yang bermasalah. Ngomong siap pulang nggak beliin yang anti minta. Jadi seorang perempuan ketika menghadapi suami umpama yang tadi, yang kurang perhatian, anti ingin perhatian, ciptakan perhatian itu. Ciptakan. Allah Azza wa Jal mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dialah Allah Azza wa Jal yang menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Allah yang bikin. Kita melihat rumah tangga kita kok kering dari cinta dan kasih sayang. Kering dari perhatian. Suami sibuk mencari harta. Si istri pun sibuk mencari harta. Di dalam rumah pun yang ada urusan dunia. Maka sekarang tugasnya mengembalikan cinta dan kasih sayang dalam rumah. Cara pertama adalah kembali kepada Allah SWT. Minta itu cinta dihadirkan. Minta itu kasih sayang diturunkan di rumah kita. Mulai engkau berikan perhatian kepada suamimu. Engkau ingin perhatian, berikan perhatian kepada dia. Contohnya, ketika ketika engkau berangkat kerja, engkau kan ingin ditanya oleh suamimu, udah sampai belum tempat kerjanya? Engkau ingin itu. Maka tatkala engkau sampai ke tempat kerjamu, engkau laporan sama suami, bang, makasih banyak bang ya, aku udah sampai, mohon doanya. Mulai kita tumbuhkan nih. Jangan suka nuntut doang. Nuntut nggak dikasih. Memang dia ya kadang-kala suaminya memang ada yang nggak perhatian. Kemudian suaminya pulang kerja, engkau mulai perhatian dia. Siapkan air panas untuk mengusap wajahnya. Ketika masuk rumah suamimu, bang, jangan buka sepatumu.
biar aku yang buka sepatumu. Masya Allah. Pelan-pelan istri ini merubah suaminya. Dengan cara dia dulu yang memberikan perhatikan. Semakin engkau, kita lihat tuh, kita yang namanya air, semakin keras kita memukul air itu, maka air itu akan semakin keras percikannya. Tapi kalau antum pelan-pelan, ya pelan-pelan aja dia. Maka semakin besar penghormatanmu kepada suamimu, pelayananmu kepada suamimu. Insya Allah engkau akan dapatkan balasan dari dia. Kalau nggak dapat Ustaz, kalau nggak dapat, ya dari awal hendaklah engkau meniatkan lillahi ta'ala. Bagi para wanita yang telah berkhidmat kepada suaminya, namun dia tidak mendapatkan balasan, minta balasanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah rumah tanggamu akan damai. Tapi kalau engkau terus nuntut sama suami, gini, gitu, macam-macam, engkau yang susah. Merana, suami nggak berubah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Taib. Pertanyaan terakhir mungkin Ustaz ya. Masya Allah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara memarahi anak dengan cara yang indah? Jika anak melakukan kesalahan, baik itu yang masih balita atau yang sudah remaja. Kalau yang balita ini jemaah. Barakallahu fikum. Anak kita itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan dari anak keturunanku. Bagaimana beliau juga berdoa mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Ini proses dalam mendidik anak kita. Sehingga orang tua itu sebelum memarahi anak, lihat apakah engkau sudah benar hubunganmu sama Allah SWT. Apakah dalam mendidik anak ini engkau sudah menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Iman, tauhid, hamba kepada kebesaran Sang Pencipta. Antum bisa lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi yang mungkin dalam benak orang yang namanya ustadz, yang namanya orang soleh, insya Allah dia pandai mendidik anak-anaknya dengan baik. Ingat, kita ini bukan apa-apa jemaah. La haula wa la quwata illa billah. Maka awal yang harus diperbaiki adalah tauhid hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta kepada Allah bahwasanya semua urusan aku tidak akan mampu menghadapinya tanpa bantuan Engkau ya Allah. Ini yang harus ada di diri kita. Maka orang tua sebelum marahi anak, engkau marahi dirimu sendiri. Sudah benar enggak anak sama Allah SWT? Minta doa sama Allah. Dan yang kedua, tatkala kita hendak memarahi anak kita, engkau lihat. Anak ini umurnya beda-beda. Ada yang bisa dimarahin. Ada yang nggak bisa dimarahin. Kemudian ada anak yang tidak berguna dimarahin. Tapi yang berguna buat dia adalah dikasih hadiah. Maka bukan satu sikap. Sehingga kalau kita lihat Rasul SAW mengatakan, muru auladakum bis-salati sab'in. Suruh anak-anak kalian sholat itu ketika umur 7 tahun. Disuruh mulai orang tua. Awalnya diajak, umur 7 tahun mulai disuruh. Wadribuhum alaiha li ashrin. Pukul ketika dia umur 10 tahun. Mulai dipukul. Marahinnya sambil dipukul. Kalau itu memang berguna buat dia. Maka nasihat anak buat para orang tua, hendaklah dia mengetahui karakter anaknya satu persatu. Kemudian tatkala dia hendak memarahi, Masya Allah, anak dikasih nasihat sama ibu anak sendiri. Syafiq, kalau mau marahin anaknya, tolong jangan di depan orang. Bawa tuh anaknya. Masukin ke kamar. Pegang tangannya. Hati dan hati terbuka tatkala orang tua pegang tangan anaknya. Bukan panggil anaknya, masuk, tutup pintu kamar. Oh, emangnya kepolisian ini. Ambil tangan anaknya, dudukkan di sampingnya. Nah, mulai kasih nasihat. Marah pun dengan cinta dan kasih sayang. Jangan berjauhan sama anak. Pegang tangan anak. Bikin anak itu takut sama orang tuanya, tapi berbalut cinta. Jangan sampai anak itu menjauh. Enggak, pegang tangan.
Dari hati ke hati engkau memberikan nasihat. Kalau ada yang perlu dikasih marah sama dia, kita perlu marah sama dia, marahin dia. Dengan nasihat, dengan cinta dan kasih sayang. Kalau perlu dipukul, dipukul. Ya. Ana masih ingat, jadi memang Ana dulu kalau dimarahin sama abah Ana itu dikunci pintu kamar. Nggak ada yang lainnya tahu. Apa yang terjadi dalam kamar itu, hanya Ana sama abah Ana yang tahu. Kadangkala setelah abah Ana pergi, ibu Ana yang mijitin Ana. Karena Ana habis digamparin kakinya kadangkala jamaah. Jadi memang tadi kalau marah sama anak, nggak apa-apa dipukul. Tapi ingat jangan sampai melukai dia. Jangan sampai, subhanallah, kita juga belajar dari orang tua kita. Dia ngomong sama anak, Syafiq kalau mau mukul anaknya, pukul betisnya aja. Pukul betisnya. Pukul pakai sapu lidi atau apa ya. Usahakan jangan pernah menampar. Iya, Rasul SAW mengatakan wala tadribil wajah, jangan pukul wajah. Nggak boleh jangan. Jadi Islam dalam pendidikannya pun indah sebenarnya. Maka buat orang tua yang mau marah sama anaknya, marahlah kepada dirimu sendiri dahulu. Apakah engkau sudah benar apa belum? Setelah itu berusaha untuk memperbaiki keluarga kita. Hadza wallahu alam bishawab jamaah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi nggak sampai 11:30. Ustaz Lukman. Oh iya, Ustaz. Ustaz, ini terakhir penting, Ustaz. Ini bukan pertanyaan. Nah. Ada yang ngomong begini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mohon doanya. Ana sedang sakit melawan COVID-19 di salah satu rumah sakit Bekasi. Allahu Akbar. Jamaah, ya. Kayaknya kita harus berdoa memang jamaah. Negeri kita harus berdoa. Menghadapi COVID-19 ini, kembali tadi ketika kita bicara orang tua marah sama anaknya. Kadang-kadang dia lupa sama Allah Azza wa Jalla. Dia bersandar kepada diri. Maka nasihat anak kepada seluruh penduduk negeri ini. Yang di atas, yang di tengah, yang di bawah. Ketahuilah bahwa kita tidak akan mampu melewati COVID-19 ini kecuali dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jangan bersandar kepada kecerdasanmu. Kepada sistem yang engkau buat. Dengan dana yang engkau miliki. Tapi bersandarlah kepada Allah Azza wa Jalla.